Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliana Anggraini dari program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Tips Hidup Sehat dengan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, serta kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita sampai yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum kali ini saya akan membawakan tema tentang tips hidup sehat dengan Islam. Sekarang ini banyak orang mencari kesehatan. Bahkan bagi orang-orang barat, kalau kesehatan itu bagaikan dunia dan seisinya, bisa juga kesehatan itu segala-galanya bagi mereka. Bukti bahwa mereka sangat menjunjung tinggi kesehatan adalah makanan serba steril, pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat mendetail masalah kesehatan ini. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan tentang kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan bahwa kaidah-kaidah kesehatan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dalam tata cara makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kula washrubu wa la tusri innahu la yuhibbul musrikin." Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan atau boros, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Kata Ibnu Katsir, setengah ayat di atas menjelaskan tentang ilmu kesehatan secara keseluruhan. Dari Abdullah Amr bin Al-As menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah, asal engkau tidak bersikap angkuh dan berlebih-lebihan." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan oleh Albani dinyatakan sebagai hadis hasan. Dan dari Al-Miqdan bin Maikareb Al-Kandi mengisahkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu kantung yang lebih buruk dibanding perutnya. Bila tidak ada pilihan, maka cukuplah baginya sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lainnya untuk minuman, dan sepertiga lainnya untuk nafasnya." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan oleh Albani dinyatakan sebagai hadis sahih. Tips kedua, Rasulullah tidur ketika di awal waktu malam. Ketika sudah masuk waktu malam, dianjurkan untuk tidur, karena ketika kita selalu tidur larut malam, organ-organ di tubuh kita tidak akan bekerja dengan semestinya, seperti jantung dan hati, sehingga seseorang yang senantiasa tidur kemalaman pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur di awal waktu. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur di awal malam, dan Rasulullah juga mengajarkan tata cara tidur yang sehat. Beliau tidur di atas rusuk yang kanan dan dengan tangan kanan sebagai bantalan kepala. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidur di atas rusuk yang kiri, itu akan memberatkan kerja jantung kita. Bahkan bisa jadi makan yang ada di dalam perut kita bisa tumbak ke jantung, sehingga akhirnya bisa merusak pekerjaan jantung itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan menggunakan rusuk yang kanan sebagai tumpuan saat tidur. Terbukti oleh perkataan semua dokter bahwa tidur paling sehat adalah tidur yang menggunakan rusuk sebelah kanan sebagai tumpuan. Yang keempat, tidak mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan arak dan mengharamkan semua yang bisa berbahaya bagi tubuh.
Karena Allah memberikan sebuah nikmat bahwa apabila sesuatu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka tinggalkanlah. Sebagaimana misalnya arak dan judi. Walaupun terdapat manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka Allah haramkan arak dan judi pada zaman sekarang. Banyak orang tidak peduli yang masuk ke tubuh mereka itu bahaya atau tidak. Banyak makanan yang sudah tercampur dengan MSG, formalin, pengawet, dan pewarna buatan yang mempengaruhi fungsi tubuh kita. Maka dari itu berhati-hatilah. Yang kelima, berusaha mengeluarkan racun dalam tubuh. Ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam atau pengobatan mengeluarkan darah dari tubuh untuk mengeluarkan racun yang bisa merusak tubuh. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk muntah. Sebagaimana dikatakan oleh para tabib, muntah sebulan 2 kali itu sebuah hal yang bagus untuk kesehatan, menghindari penyakit kusta yang lainnya. Maka dari itu saudara, cobalah untuk mengikuti tata cara hidup sehat yang dianjurkan Rasulullah SAW. Semua yang telah dijelaskan adalah untuk menjaga tubuh di dunia dan di akhirat. Sekian kultum dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.